bulan Bajak marhum Bapak Timin bin Yaqid marhum Haji Sugeng bin Samin Haja Bajak marhum Bapak Haji Triman Sono bin Mustari Bajak marhum Bapak Sugiman bin Mangudirjo Bajak marhum Bapak Kadim bin Haji Jika marhumnya Haji Sri Mukti bin Haji Bajak marhum Bapak Haji Robi bin Teman Bajak marhum Haji Rusliman bin Nura Sugani Bajak marhum Bapak Haji Ujai bin Haji Supandi Anallah yastaghfirullah والمغفرة لله والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القسم المرحوم بابا حديث محاربين Haji Muhammad Kajak marhum Bapak Haji Wagio bin Kartu Taruna Kajak marhum Bapak Haji Ramli bin Haji Salam Kajak marhum Bapak Haji Amir bin Haji Hasan Kajak marhum Muktabir Ikhwan bin Dagulgi Kajak marhum Jan bin Kabah Karim Kajak marhumnya Mban bin Haji Punjol Anallah yastaghfirullah wal maghfirah lillahu wal fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalbat semua marhum Bapak Teguh Prasetyo bin Bulan Jat marhum Bapak Pramono bin Jono Kajak marhum Mimi Kulsum bin Haji Yas dan anak yang soleh dan solehah yang selalu senantiasa mendoakan orang tuanya dan buat kita mudah-mudahan Allah teguhkan iman dan Islam kita, mudahkan urusan kita dan hajat kita mudah-mudahan dimudahkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita niatkan mudah-mudahan dapat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama Rasulullah minta Allah jadwalkan dari Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar la ilaha illa Sebelum kita membaca doa khutbah Quran, mari sama-sama sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mohon ikhlasannya. Fatihah yang pertama kita tujukan buat para yang hari ini menyantuni anak-anak kita, anak yatim, para donatur yang telah mensisihkan rezekinya buat acara pada sore hari ini. Kita doakan mudah-mudahan para donatur yang memberikan santunan pada sore hari ini rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah yang berikutnya kita tunjukkan buat anak-anak kita
الصالحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya Fatihah ini kita tujukan buat yang sedang sakit di antara kita, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan hidup kita di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bi barakati khatmil qur'anil 'azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an. Warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nar sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna khiyar minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mendengarkan bacaan maulid kisah Nabi yang akan disampaikan oleh saudara Zakaria serta وله من هلاك وصف وسن وإنك من وحبيب علي بن محمد بن موسى الحبشي وله إنك من أباك صالحا بمثل هذه الجلسة هذه النية ولكل اتصالها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
إلى الحال. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى مسجدا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بتقات حقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاة خلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصل وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا بحبل النبي توثاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك يا السلام عليك
الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسعدي يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرب بها اللسان حمد ربنا خلدنا من التصديق بها والعنعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك العنعان والتصديق سواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبالغ عن الله ما أمر بتبليه لخلقه من فرده ونفده عبد أرسله الله للعالمين بصيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بالظلمة الجهل المنتشرين سراجا وقمرا منيرا وما عجبها من منة ذكرهم الله به على البشر وموساها من جودك مليان جدلنا بالغفران شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران تدري هذا الإنسان أبدا
سامي ويكون في سفر هذا النبي سافي ويتوهى بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدي الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأولادي يا تهام يا عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك سلام عليك
wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, para ulama, para tokoh masyarakat, para asatiz wal asatizah, kemudian para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Mujib Abdul Ghani mata'anallah bituli hayatih. Tak lupa yang kami hormati juga Al-Mukarram Al-Ustadz Hasan mata'anallah bituli hayatih. Yang kami hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Hasbi mata'anallah bituli hayatih. Dan tak lupa yang kami hormati tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Yusuf Samin. Mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ketua RT 005 Bapak Kamil senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa yang kami hormati para sesepuh, wabil khusus Bapak Haji Kaswan, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Aspas, mudah-mudahan juga senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taufik, yaitu Bapak Ibrahim, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam memakmurkan Masjid At-Taufik. Dan juga tak lupa yang kami hormati Bapak Haji Sutam selaku pembina Masjid At-Taufik. Dan juga tak lupa yang kami hormati para donatur. RT 9. Oh, lupa saya, tidak kelihatan Bapak RT 9. Bapak Joko Suyatno, mohon maaf Bapak Joko Suyatno. Ya, mudah-mudahan Ketua RT kita ini yang RT 9 ini juga diberikan kesehatan, senantiasa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin wal hadirat Jamaah Masjid At-Taufik, tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tentu saja telah mendukung acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak, sedekah infak Bapak sekalian senantiasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kawan-kawan saya, yaitu pengurus DKM Masjid At-Taufik, mudah-mudahan senantiasa selalu kompak, selalu istiqomah menjalankan kegiatan-kegiatan yang tentunya dalam rangka memakmurkan Masjid At-Taufik. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jazil qurba wal jari dzil junubi was sahibil zambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan takhura. Sabda Nabi mengatakan juga, lisaili farhatani, farhatun inda liqa'i rabbi, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi acara kita pada hari ini yaitu bertemakan tentang atau dalam rangka santunan yatim, buka puasa bersama, dan juga peringatan Nuzulul Quran.
dengan tema satu hati, tebar kebaikan, berbagi berkah bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya, memberikan berkahnya kepada kita semua yang hadir pada sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Alhamdulillah dengan berbagai nikmatnya kita bisa bertatap muka bersilaturahim dalam rangka memenuhi undangan, yaitu buka puasa, santunan anak yatim, dan juga peringatan nuzul Quran di Masjid At-Taufik tercinta ini. Salawat berserta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rangkaian acara yang sudah kita lalui tadi, yang pertama adalah pembacaan zikir tahlil dan khatmil Quran, kemudian pembacaan maulid, dan juga nanti akan diteruskan dengan pembukaan, kemudian pembacaan tilawatul Quran, kemudian sambutan-sambutan, dan teruskan dengan acara kegiatan santunan anak yatim, dan juga diteruskan dengan ceramah agama, dan yang terakhir tentunya kita berbuka puasa bersama di Masjid At-Taufik tercinta ini, dan diakhiri dengan doa penutup. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir tahlil dan khatmil Quran sudah kita lewati, pembacaan maulid juga sudah kita bacakan bersama dan kita dengarkan bersama. Tentunya mari sekali lagi kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzi wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beranjak kepada acara selanjutnya, yakni pembacaan tilawatul Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh anak kita yang cantik, yaitu saudari Ara. Kepada saudari Ara dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Salatihim sahun, fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun, fawailun lil musallin, fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan, kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian para hadirin wal hadirat, di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah hadir anak-anak yatim yang ada di sekitar Masjid At-Taufik. Alhamdulillah sudah terregistrasi, yaitu sebanyak 47 anak. Jadi dari jumlah 50 yang insya Allah nanti kita berikan santunan, yang sudah terregistrasi adalah jumlahnya 45 anak. Mudah-mudahan anak-anak kita ini
semakin bersemangat bahwasanya hadirnya mereka di sini itu mendapatkan perhatian dan kepedulian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Baiklah para hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM, Ketua Panitia atau Ketua Pelaksana untuk acara kita pada sore hari ini. Kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Asbi, waktu dan tempat dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujjah, para sesepuh, wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taufiq Bapak Ibrahim, yang kami hormati orang tua kami Bapak Haji Yusuf, yang kami hormati Bapak RT 05 Bapak kami, yang kami hormati Bapak RT 09 Bapak Joko, yang kami hormati sesepuh Masjid At-Taufiq Bapak Haji Kaswan, yang kami hormati Bapak Haji Selamat, dan seluruh jajaran kepengurusan. Dan berdoa semoga hidup dan kehidupan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sama-sama kita hormati anak-anak kita, anak yatim. Mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak-bapak Ibu sekalian. Izinkan singkat saja karena waktunya terlalu mepet. Kami sebagai pelaksana acara pada sore hari ini ingin melaporkan, tadi sudah disebutkan MC, yang seharusnya 50 anak sekarang menjadi 47. Jazakumullah ahsanul jaza kami sampaikan kepada para donatur yang memberikan santunan pada sore hari ini. Mudah-mudahan para donatur yang telah memberikan santunan rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kami ucapkan permohonan maaf apabila dalam acara ini banyak kekurangannya. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia, Ketua Pelaksana Bapak Haji Muhammad Asbi, Ustaz Haji Muhammad Asbi yang telah memberikan sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid At-Taufiq kepada Bapak Ibrahim, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara saya, kakak saya, Pak D saya Haji Muhammad Samin Esos, alhamdulillah beliau hadir. Yang kami hormati Ketua RT 05 Abang Kamin, yang saya hormati Ketua RT 09 Bapak Joko Suyatno, dan yang kami hormati Ketua RT 07 Bapak Eko Hajianto, dan yang saya hormati, saya sudah ditunjuk, berarti sebut-sebut Ketua RT 06 Ibu Nur Yati, alhamdulillah beliau telah hadir.
Dan yang kami hormati Ketua RW 02, mungkin beliau banyak acara, mungkin lagi di perjalanan. Terima kasih. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, asatidz, sesepuh dan jajaran pengurus DKM atau PIK, bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anak kami yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Nuzulul Quran, berbuka puasa bersama dan santunan untuk anak-anak yatim yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, acara ini diselenggarakan semata-mata untuk mempererat tali silaturahmi di antara sesama jamaah dan warga di sekitar. Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperkuat persaudaraan, bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menanamkan rasa kepedulian terutama untuk anak-anak yatim yang insya Allah akan ada santunan untuk mereka. Adapun jumlah anak yatim adalah 47 orang lebih. Kami dari jajaran DKM mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus DKM atau PIK, para donatur, dan para jamaah yang telah bekerja keras mempersiapkan makanan berbuka puasa hari ini. Semoga segala dedikasi dan amal ibadah Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan maupun penyambutan acara ini. Mari kita nikmati hidangan berbuka dan memperkuat keimanan dan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar Masjid At-Taufik. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua DKM Masjid At-Taufik Bapak Ibrahim yang telah memberikan sambutannya pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu acara santunan kepada anak-anak yatim yang sudah hadir pada sore hari ini. Jadi teknisnya nanti tolong dibantu Bapak Pengurus DKM, Bapak Den dan yang lainnya. Teknisnya anak-anak nanti akan saya panggil. Ananda Devi Nur Fadilah, silakan maju ke depan. Devi Nur Fadilah. Adelia Veronica. Adelia. Kemudian Ita, Julia, Diva, Khalila,
kemudian Amel, Raya, Bapak Wahyudi yang memberikan langsung santunannya kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah. Dan juga kami ucapkan juga terima kasih kepada para donatur yang lain yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya kepada anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ganjaran pahala yang besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Salim deh, ayo salim. Ya. Baik, sudah. Untuk selanjutnya silakan duduk kembali. Aisyah, Fadli, Saputra, Abdul Batuta tadi Sabila sudah ya. Sambila ya. Aisyah sudah ya. Saputra, Dander, Afan tadi ada ibunya tadi. Ibunya silakan. Afan, Andini silakan maju ke depan 10 orang. Baik, sudah semua? Baik, alhamdulillah. Untuk yang memberikan santunan kami persilakan kepada Yusuf Samin, dipersilakan untuk maju ke depan memberikan santunan kepada anak-anak yatim kita. Silakan Bapak Wahyudi. Sekali lagi kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur sekalian yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan kebaikan bapak dan ibu sekalian, amal ibadah bapak ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nantinya menjadi pemberat untuk hisab untuk di akhirat nanti, insyaallah hisab untuk kebaikan bapak ibu sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak, dan amplopnya kurang satu katanya. Iya. Baik, terima kasih kepada
anak anak yatim dan Bapak Ustaz Muhammad Asli dan Bapak Yusuf Samin, Bapak Wahyudi juga, M. Zaki, Andira, Samdika, ayo Bu, gak apa-apa Bu, silakan Ibu. Syakira, kemudian Ravinda Evano, Anwar Anas Abdillah, maaf ini Bu. Oh Syakira, oh Syakira, oke. Anwar Anas Abdillah, M. Badrun, kemudian Dava Kanza. Geser dikit, iya. Lagi, geser lagi. Baik, silakan kepada Bapak yang menjadi sumber pahala bagi kita semua. Iya, terima kasih pada anak-anakku tercinta, pada Pak Denlin Ahmad, pada Bapak Joko Suyarno yang telah memberikan santunannya. Kemudian selanjutnya silakan yang sudah duduk kembali. Kemudian selanjutnya Nabila Hana, ayo silakan cepat sedikit. Iya, pintar. Rizky Al-Fatih, kemudian Axel, wah ini namanya keren banget nih, Axel, Kenzi, Abiasa, sudah biasa. Kemudian Siti Nurjana. Ayo deh, Siti Nurjana mana deh? Iya pinter, iya ini dia Siti Nurjana. Alhamdulillah. Siti Nurjana, Anin. Anin. Kemudian ini Ibu Sumiati nih, mana Ibu Sumiati? Ibu Sumiati. Ayo Bu, silakan Bu, maju ke depan Bu. Ya, silakan kepada Alusa Hasan, para Alusa Hasan untuk memberikan santunan. Kemudian Ibu Hajah Maryati habis ini siap-siap untuk memberikan santunan. Ibu Hajah Maryati.
Ibu Haji Mariati untuk siap-siap setelah ini memberikan santunan. Satu lagi, bingkisan satu lagi, bingkisan. Satu lagi, amplopnya satu lagi. Gede. Satu lagi. Iya, terima kasih. Silakan kembali. Gedenya. Cinta, terima kasih kepada Ustaz Mujib Abdul Ghani, Ustaz Hasan. Selanjutnya, Dek. Azril. Udah ya. Baik, kepada Ibu Haji Mariati untuk bisa memberikan santunan, kemudian Bapak lima. Azril, yang mana Azril, Bu? Kemudian Alif Raihan. Azril. Pak Azril, Bu, sebentar. Ini Bu. Zulkifli, silakan memberikan santunan. Pak Zulkifli, Pak Ali, silakan Pak. Oke ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gimana? Semangat atau apa? Oke, 1, 2, 3. Ada yel apa? Baik. Kita bikin video. Baik, bikin video. Jadi nanti saya ngomong Masjid Al-Fatih mengucapkan selamat beribadah puasa. Terus teman-teman semuanya mohon maaf lahir batin gitu ya. Bisa benar ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan walladzi ja'alana min ahli siyam. Wassalatu wassalamu ala afdalis shaimin wa ahsanil qaimin. Habibana wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Jamiat Taufik, Ketua DKM Bapak Ibrahim Matan Allah Bituli Hayati, Bendahara, Sekretaris, Bidang Dakwah, Bidang Pembangunan, Humas, seluruh kum yang tidak kami sebutkan satu persatu seiring dengan waktu yang terbatas, orang yang terlibat memakmurkan masjidnya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, amin. Allah berkahi rezekinya, amin. Allah berkahi keluarganya, amin. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin. Tapi jangan dulu sekarang, masih muda. Para sepuh, bini sepuh, Pak RT, Pak RW yang hadir, yang tidak hadir, yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, para alim ulama, para zuhama, para sepuh, bini sepuh, terutama guru kita Al-Ustaz Hasbi, alhamdulillah berkat beliau saya bisa silaturahim ke sini yang pertama dan mudah-mudahan seterusnya.
Sebenarnya beliau itu salah alamat. Beliau itu Ustadz Konda. Kalau saya Ustadz Kanda, selalu di rumah. Cuman alangkah tidak bijaknya sebagai panitia, sebagai DKM-nya, sebagai orang masjidnya, masa ceramah juga beliau. Itu merusak kode etik perdapuran Ustadz. Masa beliau borongan gitu kan? Nah, lagi pula kan biasanya al-jadid ladid walokal hadid, yang baru itu biasanya senang walaupun baru kemarin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebenarnya saya berkali-kali diundang ke lubang buaya itu nggak mau. Berapa kali saya diundang, nggak mau. Baru kali ini karena sama beliau dijelaskan, Ustadz, lubang buaya itu bukan lubang buayanya namanya. Oh gitu ya. Ustadz Asmi ngomong dikirain lubang buaya beneran gitu. Alhamdulillah Ibu Bapak, sekarang hari ke berapa puasa? Hari ke berapa? Rajin banget gitu. Berapa hari lagi berarti lebaran? 11 hari. Masya Allah. Tidak ada bulan yang paling rajin kita menghitung harinya kecuali di bulan Ramadan. Benar nggak? Coba bulan yang lain. Apa ingat? Ini bulan Maulud, bulan Dzulqa'dah, apa bulan Dzulhijjah, apa bulan Muharram? Nggak nyadar, nggak ingat, hanya bulan Ramadan. Tahu persis bulannya, bahkan tanggalnya. Ketika saya mengatakan, oh sekarang tanggal 19 di bulan Ramadan, enggak, kebanyakan. Udah tahu persis. Itulah kerajinan orang Indonesia, ya. Dan jangan lupa suasana model kayak gini sudah bau-bau Ramadan, bau-bau Ramadan, bau-bau Lebaran, gitu. Bau-bau Lebaran. Di antaranya apa? Baunya yang sudah tercium. Banyak orang yang saat ini dicukur, benar nggak? Di tukang cukur penuh. Saya mau ngantri cukur nggak sempat cukur. Kenapa? Banyak yang ngantri. Oh ini ciri Lebaran. Banyak juga yang buat bajunya akur. Baju seragam di sini sama Pak, Bu. Tiap keluarga biasanya pakaian Lebaran itu sama, seragam sama nggak di sini? Bedanya? Kalau di saya di Bojongkulur semi-semi Betawi atau apa ya. Jadi setiap keluarga itu harus beda gitu. Mertua saya punya anak 6, berarti 6 keluarga, 6 warna. Waduh, keren. Kita walaupun nggak punya uangnya dipaksa-paksakan karena keluarga yang lain sudah punya baju seragamnya. Itu bau-baunya Lebaran. Tapi jangan lupa, dengar-dengar ya, menurut pengamat puasa kita ini bisa kemungkinan 2 putaran. Emang main bola, Ustaz? Karena banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemain inti. Di antaranya apa? Sopnya sudah mulai berkurang, benar nggak Pak? Ya Allah, hari pertama DKM sampai sewa tenda, berharap bisa nampung jamaah. Kontraknya bukan sehari hari, sebulan saya sewa tenda, udah mahal nggak apa-apa. Ternyata dipakai cuma seminggu. Sama nggak di sini Pak? Enggak lah ya kan? Kalau di sini emang nggak itu tempat saya. Cuma di sini kayaknya sama gitu. Oh di sini masih bagus. Oh aduh, pemecah rekor itu, ya kan? Kayaknya kita garansi sama tukang tenda kita dibalikin lagi, ya kan? Yang kedua apalagi? Ikut buka bersama, ikut sahur. Di sini ada buka bersama Pak. Ternyata giliran ketemu di pasar cuma kakinya doang makan siang hari. Wah, pelanggaran ini ya, bisa diskualifikasi ini. Puasa bisa 2 putaran. Kita jangan seperti itu. Puasa itu Pak Ibu ada 2 kategori. Yang pertama ada puasa ular, yang kedua ada puasa ulat. Ini saya dapat dari TikTok. Dari TikTok bisa kayak gitu ya. Puasa ular seperti apa?
ternyata bukan orang lubang buaya saja ibu bapak puasa itu, ternyata ular juga puasa. Kapan ular puasa? Ketika dia mau ganti kulit, enggak makan, enggak minum, mengurung diri. Nggak tahu berapa lama karena saya nggak nyaksiin. Seiring dengan waktu gantilah kulit, ya. Lalu ular itu mempunyai kulit yang baru. Pertanyaannya, sebelum ganti kulit namanya apa? Ular. Setelah ganti kulit namanya ular. Nah, puasa kita jangan sampai seperti ular. Awalnya malas, setelah Ramadan malas lagi. Sebelum Ramadan sok berjamaah sholat 5 waktunya kurang, setelah Ramadan juga sama, gak ada perubahan. Padahal di bulan Ramadan kita sudah digembleng selama 30 malam kita sholat berjamaah, sholat tarawih full, bahkan tidak pernah ada yang bolong. Kenapa? Habis Ramadannya gak ada peningkatan. Jangan sampai seperti puasanya ular. Makanya Ramadan ini disebut Madrasatul Ula, universitas yang terbaik, pendidikan yang termahal, untuk menggembleng kita, mengembalikan kita dari asalnya salah harus menjadi soleh, asalnya dari berbuat batil, setelah Ramadan harus menjadi orang yang betul. Itulah fungsinya Ramadan. Yang kedua, puasanya ulat. Tahu ulat, Bu? Awalnya dia telur kupu-kupu, lama-kelamaan menjadi ulat, ya. Kemudian menjadi kepompong. Seiring dengan waktu, ya, metamorfosis, maka dia gantilah menjadi kupu-kupu, bisa terbang dan penampilan yang indah. Padahal awalnya apa? Ulat. Awalnya ulat. Setelah dia mengurung diri dalam kepompong, tidak makan, tidak minum, lalu keluar sering dengan waktu menjadi makhluk yang terbaik, disebutnya kupu-kupu. Jadi apa, Pak? Nah, tapi jangan malam. Kupu-kupu doang, gak ada kupu-kupu malamnya. Nah, puasa kita itu mestinya seperti ulat tadi yang menjadi kupu-kupu. Ada perubahan. Di saat sebelum Ramadan kita susah sulit ketika kita mengeluarkan tangan, mengeluarkan infak dan sedekah untuk memberikan santunan terhadap anak yatim. Setelah Ramadan harus ada perubahan. Sayang dengan Ramadan ini. Maka di antaranya tanda orang yang rugi ketika berada di bulan Ramadan, kata Nabi, raqima'an purajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyaghfarlah. Sungguh rugi, sungguh hina, sungguh malu, gak punya hidung rasanya. Bulan Ramadan terlewatkan begitu saja, selesai bulan Ramadan tidak mendapat efek apa-apa. Padahal belum tentu menjamin bulan Ramadan yang akan datang. Nih realita kesolehan orang lubang buaya. Alhamdulillah bisa menyantuni anak-anak yatim. Ini luar biasa amalan yang bagaimana Nabi memberikan contoh, bagaimana Allah memberikan panduan. Jadi amalan-amalan seperti ini menyantun anak yatim itu amalannya Nabi. Allah memberikan contoh ketika Nabi dalam keadaan yatim. Qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman fa'awahu Allahu wa ra'ah. Nabi itu dalam keadaan yatim, lalu Allah bimbing, lalu Allah jaga, lalu Allah lindungi. Maka turunlah ayat alam yajid kayatima fa'awa. Bukankah dia telah menemukanmu wahai Muhammad? Siapa dia itu? Allah. Kayatiman seorang diri yang yatim, fa'awahu, lalu Allah melindunginya. Artinya apa? Allah memberikan contoh terhadap kita bahwa begitu baiknya Allah melindungi seorang nabi dalam kondisi yatim. Bahkan kalau kata orang sini bukan yatim saja, yatim piatu. Akur enggak Pak di sini? Kalau nggak ada bapak namanya apa? Kalau nggak ada ibu?
Kalau nggak ada ibu bapak, tapi jangan lupa ini sebatas ilmu saja. Yang pernah saya dapatkan ternyata definisi daripada yatim itu man mata abuhu qabla ayyablughal hulum, adalah anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya sebelum usia balik. Kita tinggal pahami baliknya mau yang mana, mau 9 tahun atau mau 15 tahun. Itu definisi daripada yatim. Dan ini amalan yang mulia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid, lalu beliau menemukan seorang anak di pinggir jalan dalam keadaan pakaian lusuh, badan kurus, kucel, belum mandi, nangis terseduh-seduh. Lalu Nabi menghampirinya, ya gulam, ma yubkika, wahai nak, apa yang buat anak tidak menangis? Lalu kata anak itu, mata abuku, wafat bapak ketika itu perang bersama Rasulullah. Dan anak itu nggak tahu yang nanya itu adalah Rasulullah. Lalu ibuku menikah lagi dengan bapak yang baru. Berarti kategori ibu di sini cantik kayaknya ya. Biasanya ya kalau ditinggal wafat susah laku, nggak cantik-cantik biasanya. Atau mungkin sayang sama anaknya. Ini nggak sayang kayaknya sama anaknya, nikah lagi. Terus bapakku yang baru itu mengusirku. Aku terlunta-lunta, aku terlantar. Nabi terharu mendengar anak seperti itu. Lalu kata Nabi, nak, demi Allah, maukah engkau menganggap aku sebagai bapak, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudaramu, Ali sebagai pamanmu? Anak itu merasa senang, gembira ketika mendengar pengakuan seperti itu. Lalu setelah itu Nabi membawanya ke rumah, memberi makannya, mengganti bajunya, kemudian menggembirakannya. Suatu ketika anak itu sedang bermain dengan anak-anak yang lain dengan riang dan gembira. Nabi merasa senang dengan percaya dirinya ketika anak itu ditanya sama temannya, bapakmu siapa? Bapakku Muhammad Rasulullah. Namanya anak ya kan? Ya Allah, Rasul merasa terharu, senang dan gembira. Artinya apa? Amalan membahagiakan anak yatim itu amalan Nabi, amalan Allah ketika mengamalkannya terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita nggak mau ngikutin amalan Rasulullah, berharap kita menjadi umat terbaik, ingin mendapatkan syafaat, tapi kenapa amalan yang mulia ini tidak mau kita amalkan? 23 ayat di dalam Al-Quran membahas tentang keutamaan orang yang memuliakan anak yatim. Bahkan kategori urutan ketiga yang harus kita prioritaskan, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama. Wahai Muhammad, ketika engkau ditanya apa saja yang mau diinfakkan, maka katakanlah, ketika engkau mau berinfak, maka prioritaskan yang pertama siapa? Orang tua kita. Makanya ketika kita punya harta di rumah itu, maka buru-buru kita berbagi, jangan yang lain. Bahkan termasuk istri, Masya Allah, termasuk istri dan anak. Kalau urutannya dalam ayat ini, utamakan orang tua dulu. Suatu ketika kalau ibu bapak kumpul di rumah kita nih, ada istri kita, ada anak kita, lalu kita pulang kota bawa oleh-oleh, maka istri kita ini jangan dulu membuka oleh-oleh kita. Maka yang pertama membuka itu ibu kita. Bu, buka. Bu, ambil apa yang ibu suka. Bapak, buka mana yang bapak suka, sisanya baru dikasih istri kita, anak kita. Tuh, itu ajaran agama yang benar. Ternyata kalau kita nggak bisa seperti itu. Betul apa betul? Betul. Betul? Betul. Karena kita sebagai bapaknya. Memang seperti itu. Skala prioritas, setelah orang tua kita, baru tuh kerabat kita.
Siapa kerabat kita itu? Adik kita, kakak kita, orang tua kita, paman kita, bibi kita, ya, mungkin keponakan kita nih, hubungan darah kita. Kemudian hubungan dari istri kita, mertua kita, ya, adik ipar, kakak ipar, paman ipar, bibi ipar, ada bibi ipar. Itu skala prioritas. Setelah itu baru anak yatim sebelum keperluan yang lain. Seperti itu keutamaannya orang-orang yang memberikan suatu kemuliaan terhadap anak yatim. Allah angkat derajat martabatnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 keutamaan orang yang berbuat baik terhadap anak yatim. 1 diantaranya melunakkan hati kita ketika kita sulit, susah melakukan kebaikan. Cirinya hati kita keras, maka muliakan anak yatim. Yang kedua, nuzul rahmah. Ketika kita memuliakan anak yatim, maka akan turun rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, muraqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memuliakan anak yatim, kelak nanti kita akan bersama Nabi dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis disebutkan, ana wa kafirul yatim bil jannah hakada wa asar bisababatil usra. Aku bersama orang yang memuliakan anak yatim, taubahnya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Lalu yang terakhirnya, barakatul mal wa barakatul umur. Allah berikan keberkahan hartanya, Allah berikan keberkahan umurnya. Mudah-mudahan kita semua yang telah menyantuni mereka senantiasa Allah berkahi hartanya, amin. Allah berkahi umurnya, amin. Mudah-mudahan puasa kita dikabul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima menjadi amal soleh yang terbaik. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berapa menit? 3 menit. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala qul ya sami rasulillah yatba'ina min ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarruhana wa takhassuhana wa ta'abudana wa tamim nasirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nadim ahwalana wa hasin af'alana wa khalisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna min al-bala'i wal waba wal fitan wal tamun wa min sururi al-a'da'i was sayatin. Allahumma yassir lana al-intilaq fi jami'il umuri diniyah wa dunyawiyah wa asil muradana bil khair. Sebutkan kita punya hajat yang di hajatina. Sebutkan kita punya hajat. Di hajatina. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Ustaz Muji Abdul Ghani yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini. Tiba waktunya kita untuk berbuka puasa bersama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para hadirin wal hadirat dan para pengurus DKM Masjid Taufik, dan tentunya lebih khusus para donatur yang telah membantu mendukung tersuksesnya acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak disebutkan namanya. Itu hanya kekhilafan dan kelemahan saya sebagai pembawa acara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika la aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan sekalian, nanti kita langsung menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh kami para pengurus DKM dan ibu-ibu majelis taklim. Silakan untuk mencicipi. Setelah ini kita nanti bisa sholat maghrib berjamaah. Silakan Bapak Ibu menikmati hidangan yang kami sediakan. Alhamdulillah ada bakso. Mudah-mudahan berkah buat kita semua.